pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya terus berdoa supaya kita semua tetap diberi kekuatan yang baru, tetap diberi semangat yang baru. Dan biarlah kasih dan damai sejahtera Allah selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Baiklah, mari kita awali ibadah kita dengan doa. Mari kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa terhadap setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Kau terus memberi kekuatan, semangat yang baru kepada setiap kami, agar kami senantiasa mengucap syukur, memuliakan nama-Mu, dan mulut lidah bibir kami terus bersaksi bahwa Yesus adalah penolong kami yang setia. Terima kasih ya Bapa, kami akan mengawali ibadah ini ya Tuhan, biarlah Tuhan akan terus berbicara kepada setiap kami pribadi, lepas pribadi. Engkau akan menolong ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah Engkau akan urapi setiap kami. Tolong buat hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini, baik hamba-Mu yang memimpin pujian, yang memainkan musik, memberitakan kebenaran firman-Mu. Kau urapi mereka semua. Demikian juga dengan jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau akan lawat mereka semua. Tuhan akan jamah. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari pada pagi yang luar biasa ini, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau meninggikan Dia, kita akan mau memuja nama-Nya, sebab nama-Nya yang layak kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tadi kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini Bapa, Engkau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk datang menyembah, untuk memuja nama-Mu, sebab hanya nama-Mu saja Tuhan, sebab hanya nama-Mu Yesus yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, amin Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Dia, haleluya. Sembah dan puji berikan Kamu. Mari sembah Dia, sembah dan puji berikan Kamu. Sembah dan puji berikan Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
puji haleluya. Sembah dan puji beritamu, hanya Kau yang layak Tuhan. Sembah dan puji beritamu, mari sembah Dia. Sembah dan puji beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji haleluya. Sembah dan puji beritamu, benar Tuhan. Sembah dan puji beritamu, hanya Kau yang layak. Sembah dan puji beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Hanya Dia yang layak. Mari dimanapun kau berada saat pagi hari ini, baik kau di rumah, baik kau di rumah Tuhan, mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Hallelujah.
dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi yang indah ini Bapa. Kami boleh meninggikan Tuhan. Kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan ini yang kami rasakan saat pagi hari ini, bahwa kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Allah yang tidak pernah terbatas akan kuasa, Engkau selalu hadir di dalam hidup kami Bapa. Dan Engkau selalu hadir Tuhan di dalam hati kami. Dan kehadiran-Mu Tuhan akan membawa hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Saya mengucap syukur Tuhan buat kemuliaan. Saya mengucap syukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kau terus bekerja Tuhan di dalam hati kami. Dan Kau terus memenuhi hidup kami Tuhan dengan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk bersorak-sorai Tuhan, untuk meninggikan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Siap datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mana senyumnya untuk Tuhan? Haleluya.
dimuliakan, luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Sekalipun dunia boleh berubah, semua boleh berubah, keadaan boleh berubah, asli manusia boleh berubah, apapun yang ada di bumi ini berubah. Tapi ini yang kami yakini Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Biarlah Kau mau memberi hati kami Tuhan dengan kebenaran Tuhan. Selalu
kami Tuhan. Menjagaku selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Inilah yang kami percaya, yang kami yakini dalam hati kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan selalu menjaga hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau selalu menolong kami Bapa. Engkau selalu melindungi kami Bapa. Bahkan Engkau selalu memberkati kami Bapa. Dalam kondisi dan keadaan apapun, Engkau Allah yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami akan terus Tuhan. Haleluya. Akan penuhi kami Bapa. Akan penuhi hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebab kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa, kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan saat pagi hari ini, baik kami di rumah, baik kami dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hari kami Tuhan. Kami siapkan hidup kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan, didik kami Tuhan. Biar dalam kondisi keadaan apapun Tuhan dalam hidup kami, biar kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada. Hanya berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan. Kami buka pintu hati kami untuk menerima kebenaran firman. Yang percaya katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Mari saatnya kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menerima berkat firman Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa saat ini kesempatan yang baik, yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap pendengaran kami, urapi setiap hati pikiran kami, supaya apa yang kami terima, biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi semangat, bahkan berkat, sehingga hidup kami boleh dipulihkan.
urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan, ini memang perkataan dari Engkau, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati melalui firman ini bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memimpin, Tuhan sendiri yang akan berkata-kata. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat pagi hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema bangkit dari keterpurukan. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Begini bunyi firman Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Firman Tuhan sangat jelas, jika kita ingin menerima berkat, maka kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bersama-sama kita akan bahas supaya hidup kita atau rumah tangga kita boleh dipulihkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menghadapi masa pandemi COVID-19, di mana COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi semua umat manusia. Bukan hanya umat manusia yang ada di Indonesia, tetapi umat manusia yang ada di seluruh dunia. Ini semua kena dampak karena COVID-19. Dan bukan hanya dampak tentang kesehatan, tetapi dampaknya langsung kepada keadaan ekonomi umat manusia. Ya, jadi yang ditimbulkan COVID-19 ini bukan cuma sakit secara jasmani, tetapi sakit secara ekonomi. Coba Bapak Ibu kalau melihat berita, bagaimana keadaan perusahaan saat ini. Banyak perusahaan yang gulung tikar, bahkan banyak karyawan yang terkena imbas sehingga karyawan di PHK. Banyak mal-mal, toko-toko, swalayan yang tutup karena pandemi ini. Ya, banyak juga pedagang baik besar maupun kecil, usahanya macet. Mungkin berkurang dari 100% turun menjadi 70%. Bukan cuma itu, ya, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat rekreasi, bahkan rumah-rumah makan, restoran itu juga terkena semua dampak dari COVID-19. Ini baru ya kurang lebih 6 bulan. Saya tidak tahu sampai kapan COVID ini bisa berlalu. 1 tahun, 2 tahun kan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ataukah seterusnya? Kita harus siap. Amin. Kita harus siap. Mungkin saat ini ada di antara kita yang langsung terkena dampak COVID-19. Mungkin ekonomi saat ini terpuruk, yang berdagang mulai tutup dagangannya, yang punya usaha mulai tutup dengan usaha karena pandemi ini. Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan menyertai engkau. Ingat janji Tuhan, kalau kita ingin berkat, ya, datanglah kepada Tuhan. Dikatakan tadi di dalam Matius pasal 6 ayat 33, dikatakan demikian, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa Pak? Semuanya tanpa terkecuali. Baik engkau yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Baik engkau saat ini, sekarang terpuruk di dalam setiap usaha pekerjaanmu, Tuhan akan memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini masih berjalan kurang lebih 6 bulan. Kita tidak tahu kelanjutannya, tapi kita sudah merasakan. Mari kita akan melihat bagaimana zaman Abraham. Abraham juga mengalami hal yang sama. Pada waktu itu terjadilah kelaparan yang sangat luar biasa. Tetapi Abraham
menikmati, bahkan mengalami pemulihan dari keadaan yang terpuruk. Dia bangkit menjadi keadaan yang luar biasa. Ya, kita akan belajar dari pengalaman Abraham. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal 26. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Kejadian pasal 26 ayat 1, 2, dan 5. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 26 dikatakan demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayatnya yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Maka kelanjutannya di dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13 saya akan bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin, haleluya. Pada zaman Abraham juga mengalami hal yang sama, ada krisis. Meskipun pada waktu itu Abraham tidak mengalami pandemi COVID-19, tetapi Abraham di sini juga mengalami krisis secara ekonomi. Ada kelaparan yang besar yang dialami oleh Abraham. Apa yang dilakukan Abraham? Ia datang kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan. Dan apa yang difirmankan Tuhan kepada Abraham? Ya, bahwa Tuhan mengatakan karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Abraham adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang setia. Ya, pada waktu kejadian kelaparan, Abraham datang kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan. Ia minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Abraham. Kembali kepada Matius 6 ayat 33. Benar sekali ayat ini dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Abraham pada waktu mengalami kelaparan atau krisis yang luar biasa, ia datang kepada Tuhan. Pada waktu itu dikatakan bahwa Ishak anaknya mau pergi ke Gerar. Ya, di sini dikatakan sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Pada waktu itu Ishak mau pergi kepada raja orang Filistin. Tetapi di ayatnya yang kedua, Tuhan menampakkan diri dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Sangat jelas di sini bahwa Tuhan itu rindu sekali ketika umatnya mengalami masalah seperti kelaparan yang terjadi pada zaman Abraham. Ia ingin ada agar umatnya datang kepadanya, tidak datang kepada orang. Ketika saya dan saudara mengalami keterpurukan, mungkinkah kelaparan, mungkinkah ekonomi, mungkinkah pekerjaan, apapun itu, dikatakan jangan kita pergi kepada manusia, kepada orang lain, tetapi pergilah kepada Allah yang sanggup menolongnya. Jelas di ayat yang kelima dikatakan, Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Di ayat yang ke-12, ia melakukan tindakan iman, maka menaburlah Ishak di tanah itu, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan sudah berkata kepada Ishak, jangan kamu pergi ke Mesir,
tetap tinggal di negeri ini. Mungkin saya dan saudara mengalami hal yang sama ketika kita dalam masa-masa yang terpuruk, pekerjaan kita putus dari hubungan kerja, kita tidak ada pekerjaan, kita usaha gagal, kita bingung, kita mau merantau, kita mau pergi. Tetapi firman Allah saat ini dikatakan, jangan engkau pergi kemanapun, tetapi tetap tinggal di mana Tuhan sudah tetapkan kita. Amin. Tuhan pasti punya cara dan banyak cara untuk menolong setiap kita. Haleluya. Matius 6 ayat 233 sangat jelas. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pengalaman Abraham ini menjadi kekuatan buat saya secara pribadi, dan saya berharap setiap jemaat yang mendengar boleh mendapatkan kekuatan yang baru, bahwa jelas sekali firman Tuhan dan janji-janjinya iya dan amin. Tuhan memberkati Abraham, Ia memberkati apa yang ditabur Ishak, dan Ishak tidak hanya menjadi orang kaya, tetapi dikatakan sangat kaya. Amin. Haleluya. Dan sekarang kita akan bahas bersama-sama, Pak, bagaimana caranya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Dan bagaimana, Pak, untuk mendapatkan tambahan itu atau berkat itu. Kita akan bersama belajar pada saat pagi hari ini. Bagaimana supaya kita dipulihkan dan kita bangkit dari keterpurukan. Cara yang pertama, datang pada Tuhan. Amin. Seperti yang dilakukan Abraham, ia datang kepada Tuhan. Buka di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8, saya akan bacakan. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan berjalan di depan kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dikatakan jangan takut, jangan patah hati. Dan di dalam Ulangan 30 ayatnya yang ketiga A dikatakan, maka Tuhan Allahmu memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Haleluya. Ketika kita menghadapi keterpurukan di dalam hidup ini, datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Sebab Ia berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia akan menyertai kita. Ia akan berjalan di depan kita, dan Ia akan menyayangi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita harus beriman, kita harus percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus memiliki iman, percaya itu. Tinggal bagaimana sekarang kita melakukan tindakan. Ketika Allah sudah melakukan bagiannya untuk menolong kita, tinggal kita bagaimana caranya kita melakukan tindakan untuk memperoleh berkat yang sudah dijanjikan Allah. Kita sudah datang kepada Tuhan, tepat. Kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, itu harus. Dan kita harus melakukan tindakan. Seperti pengalaman dari Ishak. Ketika Tuhan mengatakan jangan engkau pergi ke Mesir, tetap tinggal di negeri ini. Ia taat, patuh, dan Ishak melakukan tindakan iman. Ia menabur di tanah itu dan menghasilkan 100 kali lipat, sehingga ia menjadi orang yang diberkati Tuhan dan menjadi orang yang sangat kaya. Amin. Haleluya. Ketika kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup, kita harus melakukan tindakan iman. Bekerja. Pak, bagaimana kita bisa bekerja dalam pandemi COVID-19 ini, sedangkan usaha saya aja gagal?
terus bekerja. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Pegang itu. Ya, kita harus percaya. Tinggal kita mau melakukan tindakan apa tidak. Ya, tindakan apa? Melakukan pekerjaan dengan rajin. Kita harus menjadi orang yang rajin. Dikatakan di dalam Amsal 21 ayat yang kelima, ayat kita baca. Dikatakan demikian. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jangan kita terburu-buru, jangan kita tergesa-gesa. Makanya ketika kita mengalami dampak COVID-19 tentang ekonomi, pekerjaan, usaha kita datang kepada Tuhan tepat. Ya, kita cari ya kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu kita harus melakukan tindakan iman itu dengan cara apa? Kerja, dengan rajin. Rajin, dikatakan rajin artinya apa? Jangan malas, ya, jangan lamban, ya. Dikatakan tadi ketika kita menjadi orang rajin apa? Amsal 21 ayat yang kelima, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jika engkau rajin, maka kelimpahan itu akan datang kepadamu. Beda ketika kita menjadi orang yang malas, kita menjadi orang yang lamban. Baca di dalam Amsal 10 ayat 4. Apa yang akan kita peroleh kalau kita menjadi orang yang lamban? Kita tidak melakukan apa-apa. Amsal 10 ya, ayatnya yang keempat. Mari kita akan baca. Tangan yang lamban membuat apa? Miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan orang lamban, tangan orang malas itu membuat miskin. Jangan meniru seperti kucing. Bukan saya mempersemakan saudara dengan kucing. Kucing itu tipenya tipe pemalas. Ia senangnya makan tidur. Contohlah binatang semut. Ia kecil tetapi rajin untuk bekerja. Amin. Kita harus menjadi orang yang rajin. Rajin, ya. Jangan malas, karena sangat jelas sekali dikatakan di sini orang yang malas itu akan miskin, ya. Tangan yang lamban membuat miskin, orang yang malas itu membuat miskin, tetapi tangan orang rajin membuat atau menjadikan kaya. Sama pengalaman Abraham dan Ishak. Ketika Abraham dan Ishak menjadi orang yang rajin, ia menjadi orang yang kaya. Ia menjadi orang yang sangat kaya. Ia berhasil karena apa? Ia datang kepada Tuhan, ia melakukan tindakan iman, dan Tuhan memberkati. Selain rajin, kita harus menjadi orang yang tulus dan jujur. Itu sangat diperlukan. Kita harus menjadi orang yang tulus di dalam melakukan segala pekerjaan kita, tulus. Dan kita harus menjadi orang yang jujur. Karena Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin, haleluya. Ya, orang yang jujur, orang yang tulus akan ada masa depan. Karena apa? Ia melakukan segala pekerjaan, segala usahanya dengan tulus dan jujur. Itu harus kita pegang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang jujur. Banyak pengalaman. Ya, jangan kita meniru dunia. Kalau jujur hancur, Pak. Itu dunia. Tetapi di dalam Yesus, di dalam Tuhan, ketika kita jujur, kita dipercaya orang. Dan apapun yang orang percayakan, kita bisa melakukan. Karena apa? Kita melakukan dengan rajin dan tulus. Ya, amin. Yang berikutnya, kita harus memiliki semangat di dalam hidup. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, jangan kita menjadi orang yang loyo, orang yang putus asa, orang yang ogah-ogahan. Wah, Pak, gimana caranya? Saya sudah tidak sanggup, saya tidak berdaya, saya tidak bisa. Tetap semangat, ya.
Semangat karena apa? Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan dan kita melakukan tindakan iman itu, kita melakukan pekerjaan dengan rajin, kita tulus, kita jujur, dan kita memiliki semangat, maka kita akan bangkit dari keterpurukan. Semangat. Di dalam Amsal 18 ayat 4 dikatakan demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Ya, saya ulangi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tetapi orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaannya. Ketika kita menghadapi keterpurukan dan kita menjadi orang-orang yang semangat, kita bisa menanggungnya dan percaya kita akan bangkit dari semua keterpurukan. Usahamu akan diberkati ketika engkau rajin, ketika engkau tulus dan engkau semangat. Amin. Usaha apapun, ya, kita harus bisa cari usaha, ya, apapun itu. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini pekerjaan saya saat ini. Saya percaya diberkati. Terus tabur, terus tanam, terus tabur. Ya, saudara harus telaten, ya, tetap semangat, jangan putus asa. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu, ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita dipulihkan, kita harus suka dengan Taurat Tuhan. Amin. Ya, jangan lupa, jangan karena sibuk kita lupa Taurat Tuhan, tetapi kita harus suka Taurat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 1, kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua hingga yang ketiga. Yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Haleluya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara percaya, saudara akan bangkit dari keterpurukan. Ketika saudara percaya, ya, di dalam Matius tadi 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Perlu iman dan perlu tindakan iman. Amin. Ketika kita bisa melewati masa-masa yang sukar saat ini, itu semua karena Tuhan, semata-mata karena Tuhan. Amin. Jangan kita menjadi orang yang tinggi hati, menjadi orang yang sombong. Ini semua karena saya. Jangan, ya, kita katakan semuanya ini karena pertolongan Tuhan. Ingat, ketika saudara mengalami keterpurukan, datang kepada Tuhan, dan saudara harus melakukan tindakan iman. Saudara harus bekerja, tetap mengusahakan apapun pekerjaan itu. Saudara harus rajin lakukan itu, dan lakukan dengan tulus, ya, jangan malas, dengan jujur lakukan, dan saudara harus tetap semangat. Dan pada akhirnya saudara harus taat kepada perintah Tuhan. Amin. Dan terus datang kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus pasti memulihkan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan kepada setiap kita. Saya berdoa agar ketika kita mengalami keterpurukan, kita akan bangkit dari keterpurukan itu. Ketika kita mengalami kegagalan, Tuhan akan menjadikan kita berhasil. Amin. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam Tuhan Yesus ada keberhasilan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang terus menguatkan setiap kami. Kami percaya ini datang dari firman-Mu, dan Kau sendiri berkata-kata kepada setiap kami
untuk memberikan semangat yang baru kepada setiap kami. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, dan sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan sendirian. Kami percaya Engkau ada dan berjalan di depan kami ketika kami datang dan berseru kepadamu, dan Engkau akan memulihkan bahkan memberkati kami karena Engkau menyayangi kami. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa berserah kepadamu, dan biarlah Tuhan kami boleh melakukan tindakan iman. Kami harus melakukan usaha atau pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan, baik usaha kecil, usaha besar. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami ketika kami melakukan dengan rajin, kami melakukan dengan tulus, dan kami melakukan dengan jujur serta semangat yang baru. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaatmu, biarlah Engkau akan curahkan pertolonganmu, curahkan berkatmu, curahkan kasih karuniamu. Biarlah kami boleh bangkit dari keterpurukan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dilawat oleh Tuhan, amin. Sehingga kehidupan kita terus menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita senantiasa dipakai oleh Tuhan, dan kita semua siap untuk dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus melalui ibadah ini Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kehidupan kami boleh dikuatkan, kehidupan kami boleh dipulihkan, kehidupan kami boleh diubahkan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa di dalam Engkau ada janji dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus saat ini kami dipulihkan baik secara jasmani maupun rohani. Kami percaya Tuhan kehidupan kami boleh
menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami senantiasa mengucap syukur, kami senantiasa dekat kepadamu, karena di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada janji-janji kebenaran, di dalam Engkau ada kemenangan ya Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak menjadi kehidupan yang terpuruk, tetapi kehidupan kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, karena kami percaya Engkau sedang memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau akan kuatkan setiap hati kami. Biarlah setiap kami ya Tuhan boleh senantiasa lebih dekat kepadamu, dan kami boleh melakukan firman-Mu dengan setia, sehingga kami boleh menuai hasil dari apa yang Tuhan janjikan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat, Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau melakukan segala firman itu dengan setia. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah adonanmu di rumah, diberkatilah anak kambing dombamu, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah anak menantu cucumu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baik bagi setiap kamu yang setia. Dan janji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat engkau naik. Dan Tuhan tidak akan menjadikan engkau ekor, tetapi kepala, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau melakukan segala firman-Nya dengan setia. Terimalah berkat. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus juga melimpah atasmu, sehingga engkau juga tetap mengasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu. Biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang terus menguatkan kita, memimpin di dalam setiap kehidupan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus akan memulihkan. Tetap semangat. Haleluya.